Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Bencana longsor terjadi di Cijeruk, Bogor. 2 rumah warga hancur dalam kejadian. Kepala Staf TNI Angkatan Darat apresiasi inovasi dan kreativitas Babinsa. Sekjen Partai Amanat Nasional menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Polisi berhasil menggagalkan pengedaran 11.000 ekstasi dan 3,3 kg sabu. Polisi lakukan operasi di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut berita pilihan selengkapnya. Bencana longsor terjadi di daerah Cijeruk, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu petang. 2 rumah warga ambruk dan 4 orang meninggal dunia atas kejadian itu. 4 orang warga Kampung Pasir Bogor, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, tewas tertimbun material tanah longsor akibat hujan deras yang melanda di kawasan tersebut. Peristiwa longsor yang terjadi pada Sabtu petang menyebabkan 2 rumah warga ambruk setelah turap dekat rumah korban jebol. 2 rumah yang dihuni 9 orang, 5 korban berhasil selamat dari musibah longsor, sementara 4 korban lainnya tertimbun material longsor. 3 diantaranya ditemukan meninggal dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Ciawi, sedangkan 1 orang dalam proses evakuasi oleh petugas. Sore hari tadi sekitar pukul 18 di Cipelang, Cijeruk telah terjadi musibah bencana tanah longsor yang memakan korban jiwa, 4 orang meninggal dunia. Saat ini kami sedang melakukan evakuasi terhadap 3 mayat yang belum kami temukan. 1 sudah berhasil kami temukan. Sekarang tim gabungan dari BPBD, dari SAR, kemudian dari Polres Bogor, Polsek Cijeruk, kemudian Koramil juga bersama-sama dengan masyarakat sedang melakukan pencarian terhadap 3 orang yang tertimbun di timbunan longsoran tersebut. Penyebabnya sendiri apa sih? Penyebabnya kemana? Kalau hasil pengamatan awal kami, penyebabnya karena adanya turap yang tidak kuat menahan tekanan dari tanah yang ada di atasnya. Kendala evakuasinya apa, Dan? Bagaimana korbannya? Di rumah tersebut ada 9 orang, 5 orang selamat, 4 orangnya 1 sudah ditemukan meninggal dunia dan 3 sedang masih dalam pencarian kami. Itu dalam satu rumah dan satu keluarga atau seperti apa? Dalam satu rumah tersebut ada 2 keluarga, diisi oleh 2 keluarga. Kendala evakuasi apa, Dan? Kendala evakuasi kami masih terkendala dengan pertama karena lokasinya cukup sempit sehingga kami tidak bisa menggunakan alat berat, masih menggunakan alat-alat manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penggalian atau memindahkan puing-puing dari reruntuhan tersebut. Kami himbau untuk terus waspada dengan situasi dan kondisi, apalagi curah hujan sekarang sedang cukup tinggi di Kabupaten Bogor ini, dan kondisi lingkungan juga cukup rawan pada area-area yang rawan tanah geser atau tanah longsor ini. Kami himbau masyarakat untuk terus waspada juga. Kalau memang ada keluarga yang terdekat berada pada lokasi yang cukup aman, bisa digunakan untuk tempat tinggal sementara. Proses evakuasi yang melibatkan petugas gabungan dari tim SAR BPBD, TNI Polri, dan warga sekitar, evakuasi sendiri mengalami kendala akibat lokasi yang sempit, hingga terpaksa harus dilakukan secara manual. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Masih soal bencana longsor di Cijeruk, pemirsa, tim SAR gabungan Kabupaten Bogor berhasil menemukan korban terakhir pada Minggu siang. Petugas tim SAR gabungan berhasil menemukan Neng 30 tahun, korban tanah longsor di Kampung Pasir Bogor, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Minggu siang. Menyusul 3 korban lainnya yang ditemukan sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi tertimbun runtuhan material longsor di teras rumahnya.
Petugas tim SAR sempat mengalami sejumlah kendala saat melakukan proses evakuasi para korban, mulai dari tumpukan tanah yang tebalnya mencapai 1-2 meter, hingga banyaknya batu-batuan dari tembok penahan tanah yang roboh. Sebelumnya, peristiwa longsor yang terjadi menyebabkan 2 rumah mengalami rusak berat, dan sedikitnya ada 9 korban akibat tanah longsor. Penanganan evakuasi korban bencana sudah diketemukan 4 korban. 3 korban ditemukan tadi malam dan 1 korban tadi hari ini, hari Minggu. Tepatnya pukul berapa tadi Bang ditemukan ini? Yang terakhir itu pukul 13.30. Kesulitannya apa sih Bang? Kendalanya Bang? Kesulitannya banyaknya material dari turapan dan tanah yang menimbun korban. Karena kesulitan itu materialnya berat-berat, ada batu, behel, beton, dan sebagainya. Selanjutnya untuk tim atau anggota ataupun petugas evakuasi bubar, tentunya setelah melakukan evaluasi bersama. Dan untuk selanjutnya penanganan pasca bencananya nanti akan ditangani oleh dinas terkait. Apakah nanti yang rumah korban itu akan direlokasi ataukah akan direnovasi. 4 korban meninggal dunia tertimbun peruntuhan material longsor dan 5 lainnya selamat dari kejadian tersebut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Jenazah korban longsor Cijeruk, Jawa Barat langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Usai menjalani otopsi, 3 dari jenazah korban longsor sudah diambil oleh pihak keluarga untuk segera dikebumikan. 3 jenazah korban longsor bernama Duduh berusia 43 tahun, Uum berusia 70 tahun, dan balita berusia 4 tahun bernama Nafis dibawa oleh pihak keluarga usai dilakukan autopsi di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur Minggu petang. Ketiganya dibawa ke wilayah Bogor dengan menggunakan 3 unit ambulan. Korban rencananya akan langsung dikebumikan. Diketahui ketiga jenazah korban ditemukan di dalam rumah tertimbun tanah longsor di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Polri sejak Minggu dini hari usai berhasil ditemukan tim evakuasi. Sementara, jenazah korban keempat bernama Mas Noneng alias Neng saat ini masih berada di ruang instalasi forensik. Beberapa keluarga masih menunggu dan rencananya jenazah Neng akan dibawa pada Minggu malam nanti. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Tembok bangunan sebuah gedung yang sedang direnovasi ambruk dan menimpa pemukiman warga sekitar. 4 warga terluka atas kejadian itu dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sri Purwaningsih dan putrinya yang baru berusia 2 tahun, MKL, masih terkulai lemas di kediamannya di RT 2 RW 7 Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, Senin pagi. Sri Purwaningsih harus mendapat 23 jahitan di bagian kepala, sementara MKL 5 jahitan di bagian kening akibat tertimbun peruntuhan tembok sebuah gudang yang ambruk. Perban yang menutupi luka kedua korban bahkan masih membekas setelah mendapat perawatan medis di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Sri menuturkan, insiden yang berlangsung pada hari Minggu kemarin bermula ketika dirinya sedang menemani putrinya bermain di depan rumah bersama 2 orang tetangga. Tiba-tiba, tembok sebuah gudang setinggi 12 meter yang berbatasan dengan pemukiman warga ambruk dan menimpa mereka. 3 dari 4 korban, termasuk putrinya yang baru berusia 2 tahun, tertimbun peruntuhan. Korban yang berteriak meminta pertolongan kemudian dievakuasi oleh sejumlah warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Sri Purwaningsih dan anaknya usia 2 tahun mengalami luka serius. Sementara 2 korban lain bernama Sera Silvi Antarini dan Surani mengalami luka ringan. Kita baru keluar main sepeda di depan situ. Nah, kita bertiga sama tetangga sebelah. Tiba-tiba kayak ada gempa, kayak ada geluduk gitu kan. Nah, saya baru mau berdiri, mau ngangkat ya, tiba-tiba udah kerubuhan, kita udah ketimpa puing semua. Dia yang gak kelihatan ini, anak saya. Gak kelihatan? Kenapa? Ketiban puing-puing itu di dalam puing, iya. Setelah ini nyari, kan saya teriak-teriak minta tolong gitu kan. Dia kan gelap semua.
Terus itu yang pertama itu kan Bapak Slamet. Nah, Bapak Slamet nyari anak ini dulu. Terus udah dikeluarin dari itu tuh udah nggak itu Pak, udah darah semua. Ininya badannya, seluruh badannya udah darah semua, baru nolongin saya. Luka-lukanya di mana aja, Bu? Ibu dan anaknya? Ini di kepala sini kan bocor 23 jahitan. Kalau anaknya? Anaknya 5 jahitan, cuman ya luka-luka memar-memar begitu. Kondisi ibu sekarang gimana? Ya alhamdulillah udah mendingan sih, cuman yang ini nih baru berasa sakit yang punggung-punggung ini nih. Sebelum ambruk, Minggu pagi tembok gudang milik sebuah perusahaan ini sedang direnovasi oleh sejumlah pekerja. Polsek Cengkareng masih menyelidiki penyebab kejadian ini dan telah meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, lokasi kejadian ini telah dipasangi garis polisi. Sementara itu, pihak gudang masih belum berkenan memberikan keterangan terkait hal tersebut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengapresiasi inovasi dan kreativitas Babinsa di jajaran TNI Angkatan Darat. Hal itu diungkapkan Kasat saat memberikan arahan secara virtual. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan rasa bangga terhadap inovasi dan kreativitas para Babinsa jajaran TNI Angkatan Darat untuk menjadi solusi kesulitan bagi masyarakat di Balai Prajurit Kodam 5 Brawijaya, Surabaya. Dudung mengungkapkan kiprah para Babinsa dinilai sangat membanggakan TNI Angkatan Darat, seperti membantu rumah layak huni bagi masyarakat, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Babinsa jajaran Kodam 5 Brawijaya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman juga menekankan kepada para prajuritnya untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga serta para komandan satuan untuk mencintai anggotanya. Seperti ini komandan-komandan satuan saya minta harus peka, harus bisa merasakan. Itulah pemimpin itu harus punya empati, harus punya rasa. Jangan jadi pemimpin sak enak dewe, sak sukanya sendiri. Bagaimana rasanya jadi prajurit? Ya. Itu saya sampaikan. Sekali lagi ada kejadian, saya akan kejar betul. Nggak ada cerita. Kita sudah terbiasa kita. Bunuh-membunuh itu biasa di daerah operasi. Kita nggak usah takut dengan resiko. Sekali lagi saya memberikan penghargaan kepada Babinsa-Babinsa di sini yang sudah banyak berjuang, banyak berbakti untuk rakyatnya, untuk masyarakat. Walaupun tadi sepintas saya lihat usianya wis sepuh-sepuh habis itu pasti asam urat tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya, tapi masih semangat itu saya lihat. Wah, itu. Jadi itu para prajurit sekalian, yang terpenting adalah kalau kalian sakit, saya pun harus merasakan sakit. Kalau saya sakit, kalian pun harus merasakan sakit. Kalau saya senang, kalian pun harus senang. Kalau kalian senang, saya pun harus senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus pencemaran nama baik. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno diperiksa oleh penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik yang berlangsung selama 3 jam. Edi menyebut ada sebanyak 14 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik yang berlangsung pukul 9.30 hingga 12.15 waktu Indonesia Barat. Dalam agenda pemeriksaan, Edi juga membawa sejumlah barang bukti terkait kicauan Muanas di Twitter yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap dirinya. Saya hadir di sini beserta teman-teman dari DPP PAN, termasuk juga dari tim pengacara untuk menjadi saksi pelapor terhadap apa yang telah disampaikan dugaan pencemaran nama baik oleh saudara Muanas Al-Aidid yang telah saya laporkan beberapa waktu yang lalu. Jadi sini saya memberikan keterangan penjelasan kepada penyidik tentang
pernyataan dari saudara Mu'annas yang saya anggap dan juga itu merupakan bagian dari pencemaran nama baik terhadap saya. Itu yang diperiksa tadi mulai dari jam 9.30 pagi sampai sekarang hampir 12.15. Ada barang bukti yang dibawa Pak ini? Ya, ada beberapa, tentu ada beberapa bukti tertulis berupa cuitan dari saudara Mu'annas yang tadi sudah kita sampaikan. Bahkan ada beberapa juga yang disampaikan tadi merupakan cuitan setelah laporan kami buat beberapa waktu yang lalu. Nah, itu juga ada beberapa hal yang kemudian kami memberikan penjelasan apa makna dari cuitan itu terhadap kami dalam konteks pencemaran nama baik tersebut. Itu penjelasan yang kami berikan. Tadi berapa pertanyaan sih Pak yang diajukan penyidik ke? Cukup banyak ya, saya tidak mengingatnya lagi. 18 ya, ada 14 pertanyaan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menggagalkan peredaran 11.000 butir narkotika berjenis ekstasi dan 3,3 kg sabu di wilayah Petojo dan Tambora. 2 tersangka berhasil diamankan pihak kepolisian. Dari hasil penangkapan di wilayah Petojo, Jakarta Pusat, Tim Sus Narkoba Polres Jakarta Barat mengamankan seorang pengedar berinisial RH di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Saat digeledah, polisi menemukan 11.000 butir ekstasi berbentuk minion dan sabu seberat 3,3 kg yang jika diestimasi senilai 3 miliar rupiah. Dari temuan barang bukti ini, ada dugaan kuat jika belasan ribu ekstasi ini akan diedarkan ke tempat hiburan malam. Selain itu, 2 pengedar yang diamankan merupakan residivis dengan kasus yang sama yang baru saja bebas pada tahun 2020 lalu. Polisi kini masih melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kasus ini. TKP pertama itu di daerah Petojo, Jakarta Pusat pada pukul 00.30. Dan di TKP kedua itu di daerah Jembatan 5, Tambora, pada pukul 19.30. Adapun pada TKP pertama yang kita amankan berinisial II, berumur 36 tahun, lalu di daerah Petojo, Jakarta Pusat itu yang diamankan, lalu kita kembangkan, lalu mengamankan saudara RH, laki-laki umur 40. Di TKP pertama kita mengamankan barang bukti seberat 35,92 gram. Ya, 35 gram,92. Dan di TKP kedua kita mengamankan narkotika jenis sabu itu seberat 3 kilo 292 gram. Ya, yang tadi kita sudah foto barang buktinya, serta narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 11.022 butir atau dengan beratnya sekitar 4 kilo 135 gram. Kemungkinan kalau untuk penyebaran itu bisa kemana aja. Ini menjadi catatan juga bahwa pelaku II dan pelaku RH ini adalah residivis pelaku narkotika, yang mana pelaku I ini baru keluar tahun 2020 ya, dengan kasus yang pertamanya dia kena menjalani hukuman 5 tahun, sedangkan RH ini baru beberapa minggu dia keluar. Dia sejak dari 2018 dengan putusan 2 tahun 4 bulan melaksanakan kasus terkait dengan narkotika yang lalu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kepolisian Polsek Cengkareng, Jakarta Barat kembali melakukan operasi penggerebekan di Kampung Ambon. Dalam operasi kali ini, polisi mengamankan 2 terduga pengedar dengan barang bukti narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu. Satu rumah kontrakan di kawasan Kampung Ambon digerebek petugas kepolisian Polsek Cengkareng sore tadi. Dari penggerebekan ini, 2 orang yang diduga sebagai pengedar narkoba tersebut langsung ditangkap petugas. Meski para terduga pelaku berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu di semak-semak, namun polisi berhasil menemukannya. Sejumlah narkotika jenis sabu dalam bentuk paket klip
alat bong hisap sabu, serta 5 unit telepon genggam yang mereka gunakan untuk melakukan transaksi berhasil disita petugas. Bahkan petugas melakukan tes urin terhadap kedua pelaku, di mana keduanya positif mengkonsumsi sabu. Di Polsek Cengkareng bekerjasama dengan kawasan KTJ yang ada di wilayah Kampung Ambon, yang mana kita amankan 2 pengedar yang ada di Kampung Ambon. Dan kami berhasil mengamankan beberapa barang bukti, baik itu handphone, alat bong, alat hisap, ataupun plastik dan barang bukti lainnya, dan beserta juga timbangan. Barang bukti adanya sabu, ini ada beberapa paket yang sudah siap edar, terus handphone buat transaksi, dan alat-alat yang memang sudah dipersiapkan di tempat ini. Bang, ini ditemuin di mana, Bang? Ditemukan pisah-pisah, ada yang di dalam kos-kosan, ada yang ditaruh di selip-selipan tanah kosong ataupun seputaran daerah Kampung Ambon. Mereka itu dites urin atau gimana, Bang? Ya, pelaku ataupun pengedar ini, 2 pengedar ini kita cek urin, yang mana hasilnya positif. Selanjutnya mereka akan dibawa kemana, Bang? Kita akan bawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan. Tak sampai di situ, petugas juga melakukan penyisiran dan penggeledahan terhadap pemuda yang sedang berada di sebuah warung. Selanjutnya, guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua pelaku kemudian digelandang petugas ke Mapolsek Cengkareng. Kasusnya kini tengah didalami unit narkoba Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Polisi berhasil mengamankan sepasang suami istri pengedar uang palsu di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pasangan suami istri ini mengaku sudah menjalankan aksinya sejak 6 bulan lalu. Kepolisian Sektor Kalideres, Jakarta Barat, Rabu siang merilis kasus pemalsuan uang dengan 2 orang tersangka, Muslihat dan Mulyana. Kedua pasang suami istri warga Cengkareng, Jakarta Barat ini ditangkap petugas di rumah kontrakannya di kawasan Rawabuaya, Cengkareng. Terungkapnya kasus pemalsuan uang ini berawal dari laporan pedagang pasar tradisional yang curiga uang pecahan Rp50.000 yang dibelanjakan pelaku ternyata palsu. Kepada petugas, Muslihat mengaku hanya bertugas mengedarkan uang palsu, sementara otak pelaku pencetakan uang yang bernama Sumantri alias Mancung kini masih buron. Selama 6 bulan, sindikat ini telah mencetak uang palsu sebesar Rp300 juta dengan nominal uang pecahan Rp50.000 dan Rp20.000. Media, jadi hari ini kita melaksanakan press release yang mana Polsek Kalideres berhasil mengungkap pemalsuan rupiah, yang mana dalam pemalsuan rupiah ini itu disangkakan pasal 36 Junto 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia yang ancaman hukumannya 10 tahun dan dendanya 10 miliar. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Untuk kemudian selanjutnya tersangka yang kita amankan 2 orang, yaitu pasangan suami istri yang mana diamankan dari sebuah rumah kontrakan yang berada di Rawabuaya, Cengkareng. Bentuk rupiah, kemudian ada kertas untuk membuat rupiah palsu itu. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dikembangkan oleh unit Reskrim Polsek Kalideres di bawah pimpinan Kadit Reskrim, kemudian dilakukan transaksi sehingga kita bisa mengetahui cara dia mengedarkan uang palsu. Selain melakukan transaksi, dia juga sasarannya ke pasar-pasar di pagi hari yang sasarannya ke pasar tradisional. Jadi dia membelanjakan, kemudian mengharapkan kembalian, jadi dia belanjakan sekitar 30.000 atau 40.000, kembalinya 10.000, itulah yang dikumpulkan. Jadi setiap dia transaksi, dia mengeluarkan pecahan yang palsu ini. Untuk yang sudah diedarkan, yang sudah dia produksi, itu kurang lebih 300 juta. Menurut pihak Bank Indonesia, hasil dari pencetakan uang oleh pelaku sangat buruk. Namun kurang telitinya masyarakat, khususnya pedagang tradisional, membuat aksi mereka berlangsung mulus. Kami dari Bank Indonesia mempunyai program Cinta Bangga Paham Rupiah. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat? Salah satunya adalah semakin memperkenalkan kepada masyarakat untuk bisa membedakan
mana, apa, bagaimana uang rupiah asli dan seperti apa uang rupiah palsu. Ini sebenarnya kalau kami dari Indonesia bisa dengan mudah membedakan pertama dari teknik cetak ya. Itu sudah sangat terasa bahwa teknik uang asli itu teknik cetak intaglio kasar pada saat diraba. Ini tidak ini sangat halus gitu. Lalu yang kedua dari color shifting juga. Ini tidak ada gradasi atau perubahan warna. Lalu ada juga security feature kita namanya multicolor latent image. Di bagian sini ketika kita coba lihat sebenarnya ada area arsiran membentuk angka 50 gitu, dan masih banyak security feature lainnya yang sebenarnya masih belum bisa dipalsukan. Dari penangkapan di rumah 2 orang tersangka, polisi mengamankan 5 unit printer, 850 lembar kertas minyak, 3 helai benang sulam berlogo Bank Indonesia, 93 lembar uang pecahan Rp20.000, 670 lembar uang pecahan Rp50.000. Tersangka dijerat pasal 36 Junto, pasal 26 ayat 1 UU RI, nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 10 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Dislitbang TNI Angkatan Darat melakukan uji perlengkapan alutsista TNI Angkatan Darat di daerah Bandung, Jawa Barat. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat Dislitbangat merupakan satuan penting dalam menentukan kualitas perlengkapan hingga alutsista yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Terry Tresna Purnama menyampaikan, Dislitbangat adalah badan pelaksana pusat yang tugas pokoknya melakukan penelitian dan pengembangan uji peralatan TNI Angkatan Darat. Lebih lanjut, Terry menjelaskan, untuk menguji peralatan TNI Angkatan Darat dilakukan di Laboratorium Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat di Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Tugas pokok Dislitbangat ini adalah bagaimana kita melaksanakan kegiatan pembinaan fungsi penelitian dan pengembangan. Di mana dalam sana ada 3 kegiatan yang dilaksanakan. Pertama, bagaimana kita di bidang material, bidang insani, dan bidang sistem organisasi sistem dan metode. Nah, 3 hal ini yang melaksanakan kegiatan yang akan kita teliti dan kita kembangkan, ya kan itu. Sehingga tentunya untuk apa kegiatan-kegiatan ini? Tentunya untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Ya. Dari Bandung, Jawa Barat, Jihan Nabila Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita sepekan kali ini. Tetap saksikan update berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.